Swastiastu. Om Wigenam Astu Nama Sidem. Om Anu Pradah Pratawiyantu Wiswaka. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta seluruh umat sedarman, pada kali ini izin saya memperkenalkan diri saya. Saya Agus Gede Darmana Putra dengan NIM 2011-01-11. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Hindu Staf Negeri Putra Singaraja. Di kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah Dharma Wucana yang berjudul Makna Perjuangan Hari Raya Galungan dan Kuningan dalam Kehidupan. Nah, Galungan adalah hari raya yang dijadikan momentum untuk merayakan kemenangan Dharma melawan Adharma oleh seluruh umat Hindu yang ada di Indonesia. Sehingga dengan melakukan persembahyaan Galungan, kita semua mampu mengalahkan dan mengendalikan diri kita dengan memohon bantuan para dewa dan leluhur. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta seluruh umat sedharma yang saya hormati, apakah semua sudah mengerti atau memahami apa arti dari Galungan tersebut? Nah, Galungan berasal dari kata galung, yang artinya perjuangan. Arti perjuangan di mana memiliki maknanya adalah hidup ini penuh dengan perjuangan untuk mengalahkan adharma. Nah, kita membahas Dharma yang bagaimana yang kita harus perjuangkan, dan di dalam kehidupan kita siapa yang disebut musuh. Nah, bagaimana meminimalisir kalau kita melihat di zaman Treta Yuga, musuh berada di dalam lingkungan keluarga atau seperti di dalam kisah Mahabharata. Bapak-bapak dan ibu-ibu seluruh umat sedharma yang berbahagia, di manakah yang disebut musuh pada zaman Kali Yuga atau modernisasi dan globalisasi itu di dalam kitab Sara Muscaya menyebutkan manusia sarwa bhutesu wartate paya subha asubesu asama wisdom subha suwewa wakarayet. Nah, artinya yaitu di antara semua makhluk hidup dan hanya dilahirkan sebagai manusia sajalah yang dapat melaksanakan perbuatan baik atau buruk. Nah, dari sloka ini dijelaskan bahwa musuh yang dimaksud adalah dalam diri kita sendiri. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta seluruh sedharman yang penuh kasih, pernahkah kita melihat orang menyatakan berdekat tangannya tidak mengepal? Tentu jawabannya adalah tidak ada. Di dalam konsep agama Hindu ada 6 musuh yang ada pada diri manusia yang disebut dengan satripu, yang dimana satripu itu terdiri dari yang pertama ada rajas atau keinginan. Nah, keinginan yang berlebihan yang tidak mementingkan orang lain atau merampas hak milik orang lain, membuat orang lain rugi, itu akan merugikan diri kita sendiri. Yang kedua ada tamas atau rakus. Nah, orang yang ingin memiliki segalanya demi kepentingan diri dia sendiri tanpa memikirkan akibat yang akan ditimbulkan, itu disebut dalam satripu adalah tamas atau orang yang rakus. Nah, yang ketiga ada kroda atau marah. Marah yang berlebihan tanpa melihat situasi dan kondisi serta perasaan orang lain yang belum tentu dilakukannya, kurang mengerti dari Wasudaiwa Kutumbakam yang artinya kita semua adalah bersaudara. Nah, yang keempat itu ada mada atau mabuk. Nah, terutama karena minuman keras, pasti tidak akan bisa mengontrol diri sendiri sehingga akan menimbulkan kerugian untuk diri kita sendiri dan orang lain, apalagi karena mabuk akan kegelapan. Nah, yang kelima yaitu ada moha. Itu disebut bingung atau kurang tenang. Orang yang bingung akan kesulitan memilih mana yang baik dan mana yang buruk, karena menurutnya itu tiada bedanya, karena ketenangan merupakan kunci dari kebahagiaan. Nah, yang keenam ada matsarya atau iri hati, dimana ini adalah
hal yang paling sering terjadi dalam diri kita atau yang sering kita jumpai, atau juga disebut cemburu terhadap barang milik orang lain yang ujung-ujungnya akan menyebabkan penderitaan. Nah, oleh karena itulah kita diingatkan tentang adanya putih dan hitam, sadar yang kita perbuat di dalam dunia yang sebenarnya hanya maya. Ya, artinya di dalam kita dunia ini hanyalah maya, seperti itu. Yang tidak nyata adalah nyata. Untuk itu kita harus melakukan sifat-sifat raksasa dan binatang yang didominasi sifat manusia. Maka dari itu, sebelum perang melakukan perjuangan diperlukan persiapan yang matang. Persiapan seperti apa yang kita butuhkan? Nah, melalui Sugihan Jawa atau penyucian dalam lontar sadirigma disebutkan Sugihan Jawa untuk Buhana Agung, atau dan juga Sugihan Bali untuk menyucikan diri manusia atau Buhana Alit. Nah, berarti Buhana Agung itu adalah untuk penyucian dari Sugihan Jawa itu adalah penyucian dari untuk Buhana Agung ini atau alam semesta ini. Nah, untuk Sugihan Bali itu adalah untuk menyucikan manusia atau Buhana Alit itu, yang di dalam Buhana Alit itu disebut adanya itu manusia. Nah, dan ada juga penampakan galungan yang menggambarkan manusia terkontaminasi limbah-limbah adharma dan akan kenikmatan dari duniawi. Penampahan adalah pertarungan sifat raksasa dan hewan untuk mengganti dengan sifat kedewaan. Dalam wujudnya dilaksanakan pemotongan babi dan ayam. Nah, itu di dalam kurung itu disebut dengan Raja Sika dan Tamasika. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta seluruh umat sedharma, kalau kita cermati dengan baik, umat Hindu tidak memuja Sang Hyang Widi saja. Kita juga memuja leluhur, karena dalam jangkauan waktu 10 hari leluhur mendampingi keturunannya, karena pada waktu itu pintu Pitraloka terbuka. Nah, untuk membantu keturunannya memperjuangkan kebajikannya di dalam dirinya, dari berbagai penjelasan dan simbol tadi sudah jelas, untuk mencapai kedamaian, kemenangan diri perlu adanya perjuangan. Perbedaan bukan menjadi sebuah masalah, tetapi seni di dalam kehidupan. Dan seperti itu Bhinneka Tunggal Ika dan Tahana Dharma Mangriwa. Nah, berbeda-beda tetapi hanya satu kebenaran yang abadi. Bapak-bapak dan ibu-ibu seluruh umat sedharma yang saya cintai, kesimpulan pada Dharma Wacana hari ini adalah di mana tadi tentang Hari Raya Galungan sedikit yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua, sehingga pada Hari Raya Galungan yang datang setiap 210 hari berdasarkan Pancewara dan Sabtuwara serta Pawukon, umat Hindu merayakan kemenangan Dharma atas Adharma, sehingga kedamaian itu bisa kita raih baik jasmani ataupun rohani. Untuk itu saya akan mundur diri pada hari ini. Akhir kata saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi Santi Santi